Hai semuanya. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang perkembangan terbaru terkait operasi rahasia yang berlangsung di jalur Gaza, serta laporan mengenai militan yang menyamar sebagai pekerja kemanusiaan dari organisasi bantuan Central Kitchen. Di luar negeri, Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa meskipun rakyat di Gaza menderita kelaparan, Hamas tidak merasakan hal yang sama. Ia bahkan menyindir bahwa para pemimpin Hamas memerlukan obat penurun berat badan karena mereka terlalu banyak makan. Dengan pernyataan seperti ini, para mediator kembali berusaha menghidupkan kembali negosiasi antara Israel dan Hamas, kali ini dengan proposal yang mengharuskan pelucutan senjata Hamas. Para pejabat Israel di Yerusalem menyatakan bahwa Israel hanya bersedia terlibat dalam perundingan jika sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kabinet Keamanan, termasuk syarat utama, pembebasan semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Sementara itu, delegasi Hamas telah tiba di Mesir untuk membahas kemungkinan gencatan senjata serta pertukaran tawanan. Dalam perkembangan lain yang berkaitan, keluarga para sandera mengajukan gugatan ke Mahkamah Pidana Internasional terhadap jaksa penuntut karena dianggap menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan Hamas dan justru memperlakukan mereka seolah-olah pasukan negara. Sementara itu di Lebanon, Tentara Nasional menembak mati seorang perwira yang memiliki hubungan erat dengan Hizbullah. Di sisi lain, Israel sedang mempersiapkan kemungkinan konfrontasi baru dengan Iran, yang dinilai berpotensi lebih kompleks dibandingkan konflik 12 hari pada bulan Juni. Namun, dengan kondisi dalam negeri Iran yang sedang goyah, kemampuannya untuk memulai perang besar dipertanyakan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, tampaknya berharap hal itu tidak terjadi. Pada hari Jumat, ia mengunggah sebuah video yang ditujukan langsung kepada rakyat Iran, mendorong mereka untuk menggulingkan rezim Ayatollah yang dianggap telah gagal memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih. Dalam video tersebut, Netanyahu juga menawarkan bantuan teknologi desalinasi air, seperti yang dimiliki Israel. Kembali ke Gaza, sebuah operasi khusus IDF dilaporkan terjadi di wilayah tengah jalur tersebut. Operasi ini menggunakan sebuah bus bermuatan palet sebagai penyamaran, dan berhasil mengamankan seorang pria Palestina bernama Ismail Abed El-Karim Khattab dari Deir al-Balah. Laporan ini menunjukkan peningkatan aktivitas IDF di luar zona operasi utama, menargetkan kamp-kamp pengungsi seperti Nuseirat, Bureij, dan Deir al-Balah, wilayah yang sebelumnya dianggap berada di bawah kontrol penuh Hamas. Dalam insiden lain, militer Israel merilis video yang menunjukkan militan Hamas menggunakan kendaraan yang ditandai dengan logo World Central Kitchen untuk menyamarkan aksi mereka. 5 militan bersenjata terlihat menggunakan kendaraan tersebut untuk menyita makanan dari pusat distribusi. Kendaraan itu akhirnya ditemukan di Deir al-Balah dan diserang oleh drone IDF. IDF menekankan bahwa Hamas terus mengeksploitasi organisasi kemanusiaan demi keuntungan militer, dan bahwa pihak Israel akan terus bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mencegah penyalahgunaan semacam ini. Sebuah laporan terbaru dari media internasional menyebut bahwa tidak ada bukti bahwa Hamas mencuri bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun, dokumen internal yang diperoleh oleh beberapa media besar menunjukkan lebih dari 150 laporan tentang penyimpangan distribusi bantuan senilai lebih dari $4,6 juta antara Oktober 2023 hingga Mei 2025. Meski tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Hamas, pejabat dari USAID dan Departemen Luar Negeri AS membantah narasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa tekanan dari kelompok bersenjata membuat banyak NGO enggan melaporkan penyimpangan yang terjadi. Penyelidikan sedang dilakukan terhadap kemungkinan bahwa bantuan internasional secara langsung atau tidak langsung dimanfaatkan oleh Hamas. Data intelijen Israel menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Hamas menyita hingga 60% bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Video di media sosial memperlihatkan anggota Hamas mengambil kendali atas distribusi bantuan dan mencurinya. Namun, pihak Hamas menggunakan narasi media untuk membantah tuduhan ini dan menyebarkannya sebagai propaganda anti-Israel dan anti-AS. Sementara itu, kelompok kemanusiaan seperti Magen David Adom terus bersiap menghadapi potensi eskalasi, termasuk ancaman dari Iran. Organisasi ini melakukan pelatihan, persiapan ambulans, dan pengadaan peralatan medis untuk menghadapi skenario darurat. Mereka meminta dukungan publik untuk melanjutkan misinya menyelamatkan nyawa. Delegasi senior Hamas yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya telah tiba di Kairo untuk memulai putaran baru negosiasi. Proposal yang dibahas mencakup pertukaran 50 sandera Israel,
baik yang masih hidup maupun yang telah tewas, dengan tahanan Palestina. Selain itu, usulan tersebut meminta Hamas untuk setuju terhadap pengaturan keamanan baru di Gaza, termasuk kehadiran pasukan pengawas gabungan dari Arab dan Barat, serta upaya perlucutan senjata Hamas. Proposal ini diajukan setelah pejabat dari AS dan Qatar bertemu di Ibiza untuk mendorong terobosan dalam negosiasi. Pejabat keamanan Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan bergerak lebih jauh sebelum semua syarat mereka terpenuhi, termasuk pembebasan total semua sandera. Mesir, menurut mereka, kini mulai menunjukkan sikap lebih tegas terhadap Hamas dan berupaya memainkan peran utama dalam mediasi. Dalam sebuah pernyataan yang menimbulkan kontroversi, Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, menyatakan bahwa anggota Hamas tidak mengalami kelaparan seperti warga Gaza lainnya. Menurutnya, para pemimpin Hamas makan dengan sangat cukup, bahkan terlalu banyak. Ia dengan sarkastik menambahkan bahwa mereka membutuhkan obat penurun berat badan seperti Ozempic karena kelebihan makan. Huckabee melanjutkan dengan menyampaikan bahwa distribusi bantuan makanan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan dari Amerika Serikat justru merugikan Hamas karena itu menghambat kontrol mereka atas suplai makanan di wilayah tersebut. Jika Hamas sungguh-sungguh peduli terhadap warga, katanya, mereka akan menyambut semua bentuk bantuan. Tapi yang mereka pedulikan bukanlah apakah warga Gaza makan, melainkan apakah mereka sendiri tetap bisa menguasai distribusi pangan dan memperoleh keuntungan dari situasi tersebut. Ia menyatakan, lihat saja foto-foto para petinggi Hamas. Mereka jelas tidak sedang kelaparan. Mereka mendapatkan makanan yang layak, bahkan mewah. Sebagai latar belakang, bulan lalu Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis akan mendukung deklarasi kenegaraan Palestina pada sidang umum PBB bulan September. Menanggapi hal ini, Huckabee menyindir dengan menulis di platform X bahwa jika Palestina dideklarasikan secara sepihak, tidak jelas di mana negara tersebut akan ditempatkan. Ia bahkan menyindir bahwa mungkin saja Prancis akan memberikan French Riviera untuk negara baru itu, dan ia menyebutnya Frankenstein. Laporan tersebut bukan disusun oleh pihak luar, melainkan oleh pemerintah Iran sendiri, dan bukan hanya itu, ini tampaknya dimaksudkan untuk menciptakan rasa takut di dalam negeri. Ini adalah pesan internal yang bertujuan menakut-nakuti warga Iran dan memperkuat cengkeraman kekuasaan rezim terhadap rakyatnya. Klaim Iran menyebutkan bahwa mereka menangkap lebih dari 240 orang yang terlibat dalam aktivitas spionase di lebih dari 1.000 lokasi di seluruh negeri. Namun, pengamat internasional dan oposisi Iran melihat narasi ini sebagai justifikasi politik untuk menindak para pembangkang. Salah satu tokoh penting yang ditangkap adalah Rosbefadi, seorang ilmuwan nuklir Iran. Pemerintah menuduhnya membocorkan informasi sensitif terkait program nuklir Iran ke pihak asing, yang menurut klaim tersebut, menjadi dasar dari serangan Israel terhadap situs-situs strategis di Iran pada bulan Juni. Dilansir dari berbagai sumber, bahwa rezim Iran selama bertahun-tahun sangat khawatir terhadap potensi infiltrasi oleh badan intelijen asing seperti Mossad, Israel, atau CIA, Amerika Serikat. Dan berdasarkan hasil serangan militer dan operasi rahasia baru-baru ini, tampak jelas bahwa kekhawatiran tersebut memang beralasan. Ia mengingatkan kembali serangan yang terjadi pada malam pertama konflik tersebut, di mana serangan presisi menargetkan bangunan-bangunan penting di Teheran dan kota-kota lain, termasuk rumah-rumah pejabat tinggi IRGC dan pelaku utama program nuklir Iran. Ini menunjukkan bahwa pihak asing memiliki akses intelijen yang sangat mendalam dan real-time dari dalam struktur pemerintahan Iran. Gerakan perlawanan dari dalam Iran sendiri juga menjadi faktor penting. Banyak warga sipil, termasuk mereka yang berada dalam posisi strategis, memberikan informasi kepada pihak luar karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Bagi Israel, ini menjadi sumber intelijen yang krusial dalam menjalankan operasi terhadap elemen-elemen radikal dalam pemerintahan Iran. Situasi menjadi semakin rumit dengan apa yang disebut sebagai mekanisme snapback oleh negara-negara Eropa, yaitu mekanisme otomatis yang memungkinkan sanksi internasional kembali diberlakukan kepada Iran jika negara tersebut terbukti melanggar kesepakatan nuklir. Mekanisme ini kini sedang dipertimbangkan oleh E3, Perancis, Inggris, dan Jerman, dan dapat memperberat posisi Iran secara finansial dan diplomatik. IAEA, Badan Energi Atom Internasional, sebagai otoritas pemantau program nuklir global, telah menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka melaporkan bahwa Iran menolak inspeksi di banyak fasilitasnya, bahkan setelah diminta berulang kali.
Laporan mereka menyatakan bahwa Iran telah mempercepat pengayaan uranium secara signifikan dan menolak akses ke lokasi-lokasi kunci. Israel, melalui Perdana Menteri Netanyahu, telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka lebih memilih tidak adanya kesepakatan nuklir daripada kesepakatan buruk yang memberi Iran ruang untuk terus membangun kemampuan nuklir. Di saat bersamaan, ada juga dinamika geopolitik lain yang menambah tekanan terhadap Iran. Salah satunya adalah pengembangan koridor darat baru yang disebut Koridor Zangezur, yang menghubungkan Armenia dan Azerbaijan. Proyek ini dapat memotong pengaruh Iran dalam jalur perdagangan strategis dan mengurangi ketergantungan pada jalur Selat Hormuz. Ini tentu saja dipandang sebagai ancaman oleh Teheran. Koridor ini berpotensi mengurangi kemampuan Iran untuk mempengaruhi pergerakan logistik dan ekonomi regional, serta mempersempit peran strategis Iran di kawasan. Ditambah lagi dengan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik, pemerintahan Iran kini berada dalam posisi yang rapuh. Sebagai penutup, kita perlu menggarisbawahi seruan terbaru Netanyahu kepada rakyat Iran. Dalam beberapa pidato publik, ia berbicara langsung kepada warga Iran, menegaskan bahwa musuh Israel bukan rakyat Iran, melainkan rezim teokratis yang berkuasa. Netanyahu bahkan mengingatkan kembali hubungan historis yang baik antara rakyat Yahudi dan Persia sebelum Revolusi Islam 1979, dan mengajak rakyat Iran untuk bangkit dan menuntut perubahan. Ia juga menyampaikan bahwa Israel siap membantu dalam bidang teknologi, termasuk pengadaan air dan solusi infrastruktur, jika suatu saat Iran berhasil terbebas dari cengkeraman rezim radikal.